Dasar-dasar kemitraan. Di sini ada 3. Yang pertama ada mudah untuk membentuk struktur bisnis. Kedua, memiliki persyaratan pelaporan minimum. Ketiga, berbagi kendali atas manajemen bisnis. Ada selanjutnya prinsip-prinsip kemitraan. Yang pertama adalah prinsip kesamaan visi, misi, dan tujuan. Kedua, prinsip kebersamaan atau semangat gotong royong. Yang ketiga, prinsip keseimbangan. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik kemitraan, yaitu yang pertama adanya kontrak kemitraan, yang dimana sebuah perusahaan atau organisasi yang akan mendirikan perusahaan kemitraan dengan perusahaan lain harus mempunyai suatu perjanjian hukum antar mitra. Artinya harus ada kontrak kemitraan untuk bisa mendirikan perusahaan kemitraan. Yang kedua, kewajiban tidak terbatas. Setiap mitra harus tanggung jawab terkait pembayaran utangnya. Artinya setiap mitra wajib membayar seluruh utang terjadi dalam kegiatan kemitraan. Ketiga, adanya kontinuitas. Setiap bentuk kemitraan akan dibubarkan karena kebangkrutan, kematian, atau mitra masuk usia pensiun. Sehingga mitra yang masih tersisa bisa membuat kemitraan baru. Keempat, memiliki batasan jumlah anggota. Sebenarnya tidak ada jumlah spesifik pada jumlah maksimal anggota yang memiliki perusahaan kemitraan. Tapi secara umum untuk perusahaan perbankan hanya diperbolehkan 10 orang saja. Dan atau perusahaan lainnya maksimal anggotanya adalah 20. Next. Kita masuk ke cara kerja kemitraan. Yang pertama, memilih jenis kemitraan. Saat akan melakukan kemitraan, kita harus menentukan jenis kemitraan yang akan dijalankan. Kita bisa membentuk kemitraan bisnis yang benar-benar baru atau bergabung dengan yang sudah ada. Kedua, membuat perjanjian kemitraan. Setelah itu, kita dapat menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU atau kontrak bisnis. Ketiga, melakukan kegiatan bisnis. Setelah kedua pihak mengikatkan diri, artinya bisnis kemitraan sudah bisa dijalankan oleh semua anggotanya. Keempat, membagi persentase keuntungan dan pajak. Dalam MOU biasanya telah diatur persentase perbagian keuntungan yang merata dari bisnis yang dilakukan. Next. Selanjutnya kita masuk ke keuntungan dan kelebihan. Yang pertama adalah mudah untuk membentuk kemitraan. Kedua, tersedianya sumber daya yang besar. Ketiga, mengurangi beban kerja. Keempat, mengurangi beban pembayaran pajak. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya adalah materi jaringan usaha yang akan saya sampaikan sendiri. Next. Kita masuk ke dalam pengertian jaringan usaha. Jaringan usaha adalah kerjasama usaha, akses, dan hubungan-hubungan dengan pihak ketiga atau perusahaan lain, lembaga keuangan, dan lembaga lainnya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya secara efektif dan efisien, sehingga dapat dicapai produktivitas dan daya saing yang tinggi, yang pada akhirnya perusahaan dapat mencapai profit dan perkembangan usaha yang diharapkan. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam manfaat jaringan usaha. Di sini manfaatnya yang pertama adalah meningkatkan posisi tawar, yang kedua ada mencapai skala ekonomi yang efisien, yang ketiga meningkatkan kinerja usaha atau perusahaan, yang keempat memudahkan dalam mendapatkan dan memperluas informasi pasar, yang kelima memudahkan untuk mendapatkan tambahan modal usaha, yang keenam membangun pengaruh dan kekuatan pasar. Yang ketujuh, ada membangun kemampuan daya saing. Yang ke-8 atau yang terakhir, ada menyusun kekuatan bersama untuk mengatasi keterbatasan. Next. Jaringan usaha juga memiliki dimensi, yaitu dapat dilihat berdasarkan beberapa dimensi, yaitu diantara lain yaitu fungsi bisnis perusahaan yang mencakup jaringan pemasaran, jaringan produksi, dan jaringan keuangan. Yang kedua ada keterkaitan fungsi dan posisi rantai pasok, yaitu kerjasama vertikal dan horizontal. Yang ketiga ada kemitra usaha, kemitra antar UMKM dengan usaha besar. Yang keempat formal atau solidaritas jaringan, yaitu soft network dan hard network. Tujuan
yaitu berdasarkan tujuan, yaitu jaringan usaha untuk meningkatkan skala ekonomis, jaringan usaha untuk pengelolaan usaha yang efisien, dan yang terakhir adalah jaringan usaha untuk meningkatkan posisi tawar. Next. Dan berikut beberapa yang akan kami jelaskan, yaitu pertama, macam-macam jaringan usaha berdasarkan fungsi bisnis perusahaan. Yang pertama ada jaringan pemasaran. Nah, jaringan pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu jaringan inti dan jaringan penunjang. UMKM perlu memiliki jaringan pemasaran yang handal untuk selalu siap menyerap produk dan layanan UMKM dengan volume, harga, dan waktu yang tepat atau membantu kegiatan dalam pemasaran. Dan yang kedua ada jaringan produksi atau operasi. Jaringan produksi operasi meliputi kerjasama usaha dan hubungan-hubungan dengan berbagai pihak, antara lain produsen, pemasok, dan pihak lainnya yang dibutuhkan untuk menjamin proses produksi dapat berjalan dengan baik. Next. Yang kedua ada macam-macam jaringan usaha berdasarkan fungsi dan posisi dalam rantai pemasok, yaitu ada dua, jaringan integrasi horizontal, yaitu adalah jaringan yang dilakukan antar perusahaan yang melakukan fungsi produk dan layanan yang sejenis. Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan sinergi sehingga dapat meningkatkan posisi tawar dalam menghadapi pihak-pihak tertentu ataupun meningkatkan skala ekonomi dalam berbagai aktivitas atau fungsi bisnis. Yang kedua ada jaringan integrasi vertikal. Jaringan integrasi vertikal ini terdiri dari integrasi dari hulu ke integrasi ke hilir. Dalam integrasi ke hulu ini berarti perusahaan melakukan pengendalian yang lebih kuat ke sumber pasokan input. Nah, tujuan dari integrasi ini untuk menjamin pemenuhan pasokan input yang lebih efektif dan efisien. Next. Dan ada juga cara mudah untuk membangun jaringan usaha yang luas. Yang pertama ada analisis sejauh mana perkembangan usaha kita. Yang kedua ada buat perencanaan kegiatan secara realistis. Yang ketiga ada gunakan optimalisasi mesin pencari SEO. Yang keempat ada mempertahankan pelanggan yang lama. Yang kelima menciptakan produk dan layanan baru. Yang keenam buka cabang di wilayah minim pesaing. Dan yang terakhir ada memanfaatkan internet sebagai media promosi. Itu saja presentasi dari kami. Sekian dari kami. Jika salah mohon dimaafkan. Ya jika sayang harap diungkapkan. I think beli kepiting. Thank you for everything. Terima kasih.